Pada pertemuan ini akan saya bahas elastisitas dan hukum Hooke fisika kelas 11 semester 1 dengan mengacu pada ujian nasional soalnya, yaitu 2008 sampai 2019. Oke, kita mulai. Elastisitas adalah suatu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya dihilangkan. Mungkin pernah menarik pegas. Pada saat pegas ditarik atau karet, dia bertambah panjang. Kalau dilepas dia kembali. Berarti karet itu bersifat elastis. Sifat elastisitas benda itu tidak sampai tak terhingga, tapi ada batasnya untuk nilai gaya tertentu. Di mana gaya lebih kecil daripada batasnya itu berarti kembali. Tetapi kalau lebih besar, maka benda itu tidak kembali. Tidak kembali berarti mengalami bentuk perubahan permanen yang disebut dengan nama plastis. Ini adalah diagram pada saat suatu benda ditarik. Maka benda itu akan tegang dan benda itu meregang. Selama dia masih linear, lurus, berarti masih tunduk pada hukum Hooke karena masih pada berarti batasnya. Tapi elastisitas ada batasnya yang disebut batas elastis. Nah, pada saat di sini dari O sampai B itu deformasinya, perubahannya masih elastis. Nah, kalau kita tarik lagi, maka benda akan mengalami tekukan atau tertekuk. Namanya titik tekuk dan dia nggak kembali. Berarti dia plastis. Dia sudah mengalami perubahan bentuk permanen dan kalau kita tarik terus, maka dia itu akan patah walaupun baja sekalipun. Bisa ya dipahami grafik dari elastisitas suatu benda. Ini contoh soalnya, pernah keluar di soal ujian nasional tahun 2014. Ya, ditanya, mana yang deformasinya masih plastis? Deformasi plastis, deformasinya plastis. Deformasi plastis berarti dia sudah berubah bentuk. Berarti sudah melalui titik tekuk. Berarti RS. Kalau PQR ini masih elastis. Begitu RR sudah plastis. Jelas ya? Next, juga sama UN 2016. Itu ada grafik seperti tadi. Nah, apa yang terjadi kalau gaya diperbetas terus melewati D? Kalau melewati D berarti bendanya sudah dalam keadaan putus. Bukan lagi deformasi saja, tapi benda itu akan putus. Itulah ya pengertian dasar dari yang namanya elastisitas. Kemudian elastisitas itu tunduk pada hukum Hooke, di mana Hooke ini berlaku pada pegas. Kalau panjang awalnya X0 ditarik XT terjadi delta X akibat gaya berat mg, maka hukum Hooke bisa membuat tabel. Ternyata hubungannya F itu sebanding delta X. Oke, dan untuk membuat sama dengan ini harus ada K yang disebut dengan nama konstanta pegas. Dan terkadang pegasnya nggak hanya satu, tapi bisa di seri, bisa di paralel. Kalau paralel, benda mengenai kedua ujung pegas. Kalau seri, benda kena salah satu pegas saja. Dan kalau paralel, pertambahan panjangnya sama, gayanya ditambah, sehingga terjadilah bahwa K-nya juga ditambah kalau paralel. Hati-hati ketuker ya dengan hambatan. Atau kalau sama, tinggal dikali jumlahnya. Gimana kalau seri? Dibalik. Kalau paralel tadi, delta X-nya sama, maka seri F-nya sama. Berarti delta X-nya dijumlah. Oke, dan K seri bukan dikali, tapi dibagi. Jadi kalau pakai rumus panjang di sekolah yang pakai seper-seper itu, tapi saya kenakan rumus cepat. Kalau hanya 2, kaliin bagi tambahin. Kalau banyak, KPK dibagi JK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, JK itu adalah jumlah kelipatan. Oke. Lalu bagaimana energi yang tersimpan pada pegas? Namanya energi potensial pegas, ya sama dengan kerja tadi. Segitiga kan? Maka setengah alas kali tinggi. Atau kalau F-nya kita ganti K delta X, berarti delta X kuadrat. Kalau kita ganti delta X F per K, berarti F kuadrat. Tolong 3 rumus ini harus tahu penggunaannya sesuai yang diketahui di soal. Oke. Lalu berikutnya ada orang yang bernama Yang.
Bedanya kalau si hook tadi menarik pegas, ini menarik suatu batang. Tetap terjadi pertambahan panjang. Ada gaya F, tadinya L, sekarang jadi tambah delta L dan luas penampang. Maka ada namanya tegangan, gaya dibagi luas, lambangnya tau, torsi, F per A. Dan ada regangan, yaitu bertambahnya panjang dibagi panjang semula. Dia tidak punya satuan. Oke, dan dibuatlah definisi yang namanya modulus yang tegangan dibagi regangan, F per A delta L per L. Oke, nah kalau kita bikin seperti hukum Hooke, F sama dengan gitu, maka bentuknya begini. Persis sekali mirip dengan FK delta X. Jadi K di hukum Hooke diganti dengan K tetapan gaya, yaitu EA per L. Inilah K pada modulus. Ya, itu semua soal teorinya atau ringkasannya. Untuk elastisitas hanya ini. Ya, sekarang kita lanjutkan membahas soal. Ini ada data gaya dan pertambahan panjang. Berapa tetapan pegas? Masih ingat hukum Hooke? F sama dengan K delta X. Jadi kalau ditanya K-nya berapa, F dibagi delta X. Pakai yang mana, Pak? Yang mana aja? Yang gampang, yang bulat, F-nya 40, delta X-nya adalah 5 cm, berarti min 2. Berarti jawabannya adalah 800. Persis seperti jawaban yang A tersebut. Oke. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Masih menghitung konstanta, tapi susunannya macam-macam. Kita suruh ngurutin mana konstanta dari yang kecil. Kita boleh nomor 1. Saya anggap konstanta masing-masing pegas itu 1 ya. Berarti di paralel terus di seri. 1 di paralel dengan 1. Oke. 1 di seri dengan 1. Itu setengah ya. Lalu di paralel dengan 1 dan 1. Dijumlahkan 1 tambah setengah tambah 1, 2 setengah. Saya ulangi, ini seri dulu baru di paralel. Gimana gambar 2? Seri, paralel, seri. Jadi kita seri dulu antara 1 dengan 1, yaitu setengah. Kita paralel dengan 1, yaitu 1 setengah. Kita seri dengan 1. Kaliin 1 setengah itu kan 3 per 2 kali 1 ditambah 3 per 2 dapat 3 per 5, 0,6. Itu untuk K yang kedua. Gimana K3? Di paralel baru di seri. Gimana kalau di paralel? Kalau di paralel, ya dah, sekali lagi kita paralel 1, 1, 1, berarti 3. 3 di seri dengan 1, kaliin bagi tambahin 3 per 4, 0,75. Dan yang nomor 2 adalah 1 di paralel 1 berarti 2, 1 di paralel 1 berarti 2, 2 di seri dengan 2, 2 per 2, 1. Jadi kalau diurutin, dari yang gede adalah yang 4, baru kemudian 3. Berarti jawabannya adalah 4 dan 3. 1 ya paling gede ya, 1 dan 4, karena 1 itu adalah 2,5. Jelas? Cara cepat ya untuk mencari serinya. Nah, ini soal serupa nih, mirip-mirip 2011-2017. Yang beda yang ditanya aja. Kalau nomor 5 itu K-nya diketahui 1600. Diapain? Di paralel baru di seri. Yang ditanya beban W, berarti F-nya delta X-nya 5 itu. Kita hitung K-nya. Ya, tinggal F kan K delta X, K-nya K total ya. Pertama di paralel. Siapa? KKK di paralel 3K. Di seri dengan K, kaliin bagi tambahin. Berarti 3 per 4K kali 1600, 1200. Setelah dapat K, kita bisa menghitung F, yaitu K total kali delta X. K totalnya tadi 1200, delta X-nya 5, dibuat meter, min 2. Habis, berarti jawabannya 60, yaitu yang A tersebut. Oke. Nomor 6 ini sama. Cuma yang ditanya K-nya, ya kayak tadi, nggak ada beda, ya. Jadi KP masih ingat K total, nah masukin, yaitu K total tidak lain dari F dibagi delta X, sebagai F-nya itu mg, delta X-nya sudah ada, ya kan? Sehingga dapat saya hitung 0,3 kali 10,
delta X-nya 4 mili. Oke, kecoret, dapat toh 4 ya 4, 3 ya 3, betul? Berarti K di sini adalah 1000. Jawabannya yang E tersebut. Perhatikan cara cepat berhitungnya. Oke. Berikutnya nomor 7 masih sama. Nah, yang ditanya pertambahan panjang delta X. Berarti F dibagi K. Sebagai F-nya itu MB, K-nya di paralel, terus di seri. Berarti 2/3 totalnya kali 600, 400. Delta X-nya tinggal diganti dengan MG dibagi K total. Ya, berarti 1/40 M. M-nya itu adalah 1 kilo. Ya, sehingga dapat. Nah, ya. Jadi kecoret, ya kan, 1/40 meter yang diinginkan senti. Ya, masanya sudah ada, yaitu sebesar berapa? 1 kilogram. Oke, jadi ini ada 01 ya. Jadi harusnya ini 1000, ya kan? Bukan 100 karena masanya ini 1000. Ya, jadi dibagi 40 dibuat senti jadi 25. Ya, cek coba satuannya. Oke. Jadi 25 jawabannya yang E. Oke. Next, berikutnya. Oh, ini masanya sudah 1 kilo ya, betul ya? Ya, betul 1 kilo. 1 kilo, G-nya 10 kan? 1/40 meter ya. Dibuat senti, berarti 100 bagi 40, 2,5. B. Di nomor 7 jawabannya B. Oke, masih rumus yang sama? Yang pertama, kita cari K-nya dulu dengan menggunakan F dibagi delta X. F-nya itu Mg, semuanya dibuat SI. Setelah tahu K-nya, baru kita bisa cari energi potensialnya. Setengah K delta X kuadrat. Dapat ya? Sebesar 1. Yaitu jawabannya yang A tersebut. Di soal terakhir, tahun 2018 muncul seperti itu, yaitu mengenai apa ini? Kayak ketepel gitu loh ya, untuk menggerakkan benda. Terjadi EP sama dengan EK, EP-nya pakai pegas setengah F delta X, EK-nya pakai setengah MV kuadrat, setengah kecoret kuadrat akar. Berarti F-nya sudah ada 20, delta X-nya 20 cm, 0,25 dan 25 seperempat. Akarnya masing-masing dapat, berarti jawabannya adalah 4, yaitu jawaban E. Itulah ya teori pengantar dan latihan soal untuk elastisitas dan pegas. Dan sekarang bisa kamu kerjakan soal latihannya. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.